Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel, teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih telah banyak menonton video saya. Terima kasih banyak juga telah mendukung banyak video saya. Dan kali ini saya tidak akan membuat konten. Saya akan klarifikasi konten-konten saya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan kali ini kita tidak akan membuat konten atau membuat konten berinteraksi dengan orang, atau misalkan saya mukbang atau seperti apa. Dan di sini saya akan klarifikasi tentang masalah channel YouTube saya. Banyak yang komentar kepada saya, banyak juga yang DM sama saya, dan banyak juga komentar-komentar negatif dan positif, dan arahan-arahan juga. Dan saya akan mengatakan terima kasih banyak sekali telah mendukung channel saya, dan terima kasih banyak telah menonton banyak video saya. Semoga saja ketika ada hal yang positif, semoga bermanfaat. Ketika ada hal yang negatif, jangan ditiru teman-teman. Seperti itu, karena kita membuat konten ini hanyalah sekedar hiburan saja, seperti itu. Saya akan klarifikasi di sini. Banyak yang komentar seperti ini, "Bang, kontennya kenapa kok campur-campur? Yang dulunya tentang pendidikan, yang dulunya tentang motivasi, yang dulunya tentang horor, kenapa pindah ke mukbang? Kenapa pindah ke makanan? Atau misalkan kenapa pindah ke horor? Kenapa pindah ke ini itu?" Banyak yang komentar seperti itu. Kalau memang kita buat konten horor, sudah horor terus. Tetapi saya berbeda di sini teman-teman. Saya membuat konten itu memang dari teman-teman semua, dari komentar teman-teman semua. Kalau saya menuruti memang semua apa kata teman, ada yang bilang suruh makan kepala kambing, ada yang bilang suruh apa bla bla. Banyak sekali komentar-komentar yang teman-teman komen di bawah komen yang ada di konten-konten saya itu. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Seperti itu. Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa kenapa kok channelnya ini seperti gaduh-gaduh dan campuran. Saya akan jelaskan bahwa saya membuat konten ini sudah dari pertama kali saya mengatakan bahwa komentar paling terbanyak itu akan saya buatkan konten, dan komentar yang paling menarik itu akan saya buatkan konten selagi itu positif. Seperti itu. Dan sudah saya buatkan konten, tetapi di mata orang itu masih saja salah. Kenapa tentang horor? Kenapa nggak tentang ini? Oke, saya buat tentang ini. Saya turutin. Terus saya buat horor. Terus ada yang bilang, wah horor terus, nggak seru. Saya buat lagi tentang makanan. Wah, makanan terus, nggak seru. Coba tentang ini bang. Saya buat lagi tentang ini. Sebenarnya saya serba salah seperti itu ya. Saya buat konten seperti ini, saya salah. Saya benar juga, tapi ada juga yang mengomentari salah. Jadi seperti ini teman-teman. Memang kalau kita mengikuti apa kemauan teman-teman semua, memang saya tidak bisa seperti itu ya, tetapi saya hanyalah berusaha. Mungkin teman-teman, saya akan cerita sedikit bahwa ada sebuah cerita memang sangat menarik sekali dan sangat seru sekali didengarkan. Jangan di skip karena ceritanya sangat memotivasi juga, dan ada kesimpulan hal yang paling positif di sini. Memang seperti ini teman-teman. Saya lanjutkan. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Ada sebuah cerita di mana ada seorang ayah dan seorang anak akan menuju ke suatu desa, di mana desa ini sangat jauh sekali, dan mereka hanya mempunyai seekor keledai. Mungkin teman-teman bisa pernah mendengar ini. Dan seekor keledai ini hanya dimiliki oleh mereka satu-satunya. Dan bergegaslah mereka dan sudah mempersiapkan semua
kebutuhan dan alat-alat yang mereka sudah siapkan. Lalu mereka memulailah perjalanan dan dimulai dari seorang ayahnya menaiki seekor keledai ini. Lalu naiklah seorang ayah ini menaiki ke seekor keledai ini, teman-teman. Setelah dia naik dan melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah pedesaan ini yang sangat jauh sekali, si anak pun sambil berjalan kaki dan memegang tongkat. Dan sampailah mereka di perkampungan, di mana perkampungan ini sangat ramai sekali karena banyak penduduk di sana. Dan mereka berhenti sejenak karena ada orang yang memberhentikan mereka dan menghujat mereka. Mengatakan seperti ini, "Wah, kejam sekali kamu seorang orang tua. Kamu tega melihat anakmu jalan kaki, sedangkan kamu santai-santai menaiki seekor keledai ini. Apakah kamu tidak mempunyai hati nurani? Kamu tega sekali melihat anakmu jalan kaki, sedangkan kamu santai saja menaiki seekor keledai ini." Lalu orang tua pun bergegas untuk menggantikan posisinya. Anak ini ada di atas keledai dan dia berjalan kaki sambil memegang tongkat dan membungkuk. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi. Dan sampailah mereka di sebuah pasar, di mana pasar itu sangat ramai sekali. Lalu mereka berhenti di sana. Dan banyak juga orang yang menghujat mereka dan mengatakan, "Wah, sangat dasar anak durhaka. Bayangkan saja, kamu bersantai-santai di atas keledai dan orang tuamu terbungkuk atau misalkan menderita jalan kaki dari sejauh mungkin untuk menuju ke tempat ini, sedangkan kamu santai-santai duduk di atas keledai. Apakah kamu tidak mempunyai hati nurani, anak muda? Dasar anak durhaka." Lalu anak muda ini pun turun dan mereka pun sepakat untuk menaiki kuda ini bersama-sama. Lalu mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka. Setelah sampai di sebuah perkampungan lagi, mereka diberhentikan oleh seseorang, di mana seseorang ini mengatakan lagi, "Hei, kalian, apakah kalian tidak mempunyai hati nurani? Menaiki seekor keledai yang kecil ini, dan kalian menaiki 2 orang. Ini bukan seekor kuda, Bapak," katanya. Dasar tidak mempunyai hati nurani. Lalu mereka pun bergegas turun dan memutuskan untuk berjalan kaki ke sebuah pedesaan ini. Lalu mereka pun berjalan kaki untuk menuju ke pedesaan ini. Sampailah mereka di sebuah pedesaan ini dan mereka pun berhenti sejenak. Dan ada orang yang mengatakan lagi bahwa, "Dasar bodoh sekali kalian." "Kenapa?" kata si bapak ini, orang tua ini. "Bayangkan saja, dengan sejauh mana perjalanan kalian hanya menuntun seekor keledai ini dan kalian hanya berjalan kaki. Apakah kalian bodoh, tidak mempunyai pikiran?" Lalu mereka pun tersenyum dan anak pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, apakah ayah tidak sadar setiap kita ada di tempat ini pasti ada komentar? Nah, itulah anakku, bahwa setiap manusia
itu memang tidak pernah ada benarnya di mata seseorang. Ketika kita salah di mata ini, belum tentu kita salah di mata ini. Ketika kita benar di mata ini, belum tentu kita benar di mata ini. Jadi kesimpulannya di sini adalah memang ketika kita mengikuti apa kata orang lain, mungkin menurutnya dia benar, belum tentu menurut orang lain benar. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana cara kita menghargai satu sama lain. Seperti itu. Apakah teman-teman tahu? Saya akan bercerita sedikit bahwa sebenarnya saya memang mempunyai banyak pekerjaan, di mana pekerjaan saya padat sekali. Padat sekali. Mungkin di sekeliling saya mungkin tahu, atau mungkin orang di luar sana yang baru melihat video saya, mungkin baru tahu. Memang saya mempunyai pekerjaan yang sangat padat sekali. Saya seorang perawat, dan saya juga menekuni bisnis. Dan keseharian saya memang kadang-kadang saya harus pulang malam hari, dan saya harus menyempatkan lagi membuat konten ini. Dan alhamdulillah teman-teman, banyak sekali dukungan dari teman-teman saya dan keluarga saya juga. Saya berterima kasih sekali. Dan apakah teman-teman tahu? Ketika saya membuat konten, ada yang mengatakan, kenapa kok menggunakan tangan kiri? Saya jelaskan lagi. Saya di sini menggunakan kamera handphone atau HP. Dan di mana handphone ini punyanya teman saya. Mungkin teman-teman tahu atau misalkan sudah melihat video saya dari awal. Dari awal video saya sampai sekarang, saya tidak pernah menggunakan kamera Canon atau apa, seperti apa. Saya hanya menggunakan kamera handphone, dan handphonenya itu saya minjem. Saya minjem teman-teman. Bayangkan, saya minjem. Ini untuk teman-teman semua juga. Saya minjem, saya rela-rela mengorbankan waktu saya. Bahkan saya kadang-kadang lembur untuk edit video. Dan alhamdulillah, saya berterima kasih sekali kepada teman-teman saya, bahkan orang-orang yang mendukung saya. Saya minjem teman-teman. Saya minjem kamera atau HP atau handphone. Bahkan kadang-kadang saya minjem juga untuk mikrofon saya. Seperti itu. Ya, memang sangat susah sekali dijelaskan. Jadi sebenarnya kalau saya mengikuti kemauannya teman-teman semua, apa sih sebenarnya yang harus dibuatkan konten untuk selanjutnya? Sebenarnya saya serba salah. Ketika saya membuat konten ini, saya salah. Ketika saya membuat konten ini, saya salah. Ada juga tapi yang berpikir konten ini positif, ada juga. Saya sangat berterima kasih sekali. Memang di mata orang itu memang kita tidak harus sempurna teman-teman. Tidak harus sempurna. Memang tidak ada yang sempurna. Manusia ini di bumi ini tidak ada yang sempurna teman-teman. Semua pasti mempunyai kekurangan masing-masing dan pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Saya hanya mengatakan kepada teman-teman semua, hargailah seseorang ketika dia membuat karya. Belum tentu Anda bisa membuat karya seperti itu. Belum tentu Anda bisa membuat karya seperti mereka yang sudah mereka lakukan. Belum tentu. Cobalah saling menghargai. Tidak apa-apa. Memberikan kritik tidak apa-apa. Saya terima teman-teman. Saya terima kasih banyak. Justru teman-teman juga telah komentar ada yang komentar positif dan negatif. Ada juga yang mungkin menghujat saya. Saya terima kasih banyak sekali. Itu adalah mungkin sebuah pelajaran untuk saya juga. Makanya saya katakan komentar sebanyak-banyaknya, karena itu akan menentukan video saya. Saya tidak memaksa teman-teman untuk menonton video saya. Kalau memang teman-teman terhibur oleh video saya, monggo ditonton. Tapi kalau misalkan itu mengganggu pada teman-teman, tidak apa-apa untuk tidak ditonton. Seperti itu saja. Mungkin teman-teman bisa membuat atau misalkan komen di bawah ini, apa sih yang cocok untuk konten saya. Ketika saya membuat konten mukbang, teman-teman ingin saya ke konten yang lainnya. Ketika saya membuat konten ini, teman-teman ingin konten ini. Memang serba salah ya kalau kita turutin ini, pengennya ini. Terus kita buat ini dibilangnya gado-gado. Atau misalkan konten campuran. Jadi saya bingung juga, saya harus membuat konten apa. Tentang pendidikan, kita sudah bahas. Saya mau bahas pendidikan. Terus ada yang minta
tentang horor, saya sudah bahas tentang horor. Ada yang minta ini. Sebenarnya sudah saya kerja, maksudnya saya sudah berusaha seperti itu teman-teman. Tetapi terkadang ada yang, maksudnya masih ada yang salah di mata teman-teman semua. Saya memang tidak pernah peduli dengan apa kata-kata teman semua. Tidak jadi masalah. Tetapi cobalah lebih menghargai lagi karya seseorang. Bisa jadi dia bisa berbuat seperti itu. Anda tidak tahu di belakang dia seperti apa. Di belakang kamera dia seperti apa. Mungkin dia sudah bekerja keras tetapi usaha dia tidak bisa dihargai oleh kalian. Bagaimana ketika kalian itu ada di posisi dia seperti itu? Apa yang kalian rasakan seperti itu teman-teman? Jadi cobalah lebih menghargai lagi, lebih bisa melihat karya orang walaupun itu kurang bagus. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Apabila ada kesalahan dari konten saya ini, saya mohon maaf. Ketika ada yang menghujat saya, ketika ada yang tidak suka dengan konten saya memohon maaf sekali teman-teman. Ketika ada yang mengatakan tentang hal yang negatif, saya tidak pernah peduli dengan komentar itu, dan mungkin itu akan menjadi motivasi saya. Mungkin sekian dari saya teman-temannya. Semoga saya doakan teman-teman di sana sehat selalu, dipermudah rezekinya. Jangan lupa bersyukur, jangan pernah pedulikan apa kata orang lain, karena musuh paling terbesar itu adalah diri kita sendiri. Saya doakan semoga teman-teman bisa bermanfaat untuk keluarga teman-teman semua. Jangan pernah menyerah karena orang yang gagal atau orang yang kalah ketika dia berhenti berusaha. Tapi ketika kita berusaha dan selalu berusaha, maka di situ akan ada titik di mana kita akan mempunyai kemenangan itu teman-teman. Tetaplah menjadi orang yang bisa diandalkan, tetaplah menjadi orang yang menjadi diri Anda sendiri, tetaplah berjuang, tetaplah menjadi apa yang harus Anda raih, apa yang Anda harus cita-citakan untuk dari saat ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Komen sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk melihat notifikasi video saya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.